kembali lagi di channelnya Theo Basket. Banyaknya angka kematian anabul yang terjangkit virus cukup menarik banyak kekhawatiran bagi para cat lovers di dunia perkucingan. Salah satunya yang pernah aku hadapi adalah virus Panleukopenia. Virus ini sangat berbahaya, karena sampai sekarang belum ditemukan obat yang ampuh untuk menyembuhkan kucing-kucing yang terjangkit virus Panleukopenia. Maka dari itu, sebelum kalian menyesal, aku menyarankan untuk memvaksin anabul-anabul kesayangannya. Karena virus Panleukopenia ini tidak bisa diobati dan hanya bisa dicegah dengan memvaksin anabul-anabul kesayangan kita. Aku akan sharing pengalamanku menghadapi 6 anabulku yang terjangkit virus Panle. Awal mula virus ini masuk ke rumah kami karena Theo. Anabul pertamaku, dia adalah kucing pemberani yang selalu menjaga wilayah rumah dari kucing luar maupun orang asing. Disinilah awal mula penyesalan kami. Malam hari itu, Kamis 21 Maret 2024, Theo berlari keluar rumah untuk menghadang kucing luar yang masuk ke wilayah kami. Di sana mereka berantem hebat. Perkelahian itu berakhir karena kucing luar itu pergi dengan luka robek di kepalanya karena gigitan Theo. Padahal besok paginya Theo resmi menjadi ayah dari anak-anaknya bersama Eja nih teman-teman. 4 hari berlalu. Theo kelihatan bahagia melihat anak-anaknya di pelukan Eja. Tapi kami merasa ada yang berubah dari sikap Theo. Theo nggak kelihatan makan dan minum. Theo hanya diam memperhatikan anak-anaknya bersama Eja. Waktu itu kami tidak berpikiran macam-macam, karena kami menyangka kalau Theo terlalu bahagia melihat Eja dan anak-anaknya. Tanpa kami sadari kalau itu adalah gejala awal dari virus Panleukopenia. Senin 25 Maret 2024. Sekarang kondisi Theo semakin parah. Bukan cuma nggak mau makan dan minum, tetapi Theo sudah mengalami muntah dan muntahnya berwarna kuning. Serta kondisi Theo yang semakin lemas dan dehidrasi dan nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini kami memutuskan untuk membawa Theo ke klinik. Di klinik, dokter hewan menyarankan untuk Theo segera dirapit, karena gejala-gejala yang ditunjukkan mengarah ke infeksi akibat virus. Di sini kami menyetujuinya. Dan setelah hasil rapid Theo keluar, Theo menunjukkan positif terjangkit virus Panleukopenia. Saat itu perasaan kami campur aduk, antara panik, sedih, dan menyesal. Ya, menyesal, karena kami selalu menunda-nunda untuk memvaksin Theo karena berbagai alasan. Saat itu dokter hewan menyarankan untuk Theo segera dirawat inap, karena mengingat Eja dan anak-anaknya yang ada di rumah yang gampang tertular virus tersebut. Karena awam, kami hanya bisa mengiyakan apa yang terbaik menurut dokter. Yang bisa kami lakukan pada saat itu hanya mempercayakan kepada klinik dan dokter hewan, serta berdoa agar Theo segera pulih. Rabu 27 Maret 2024 adalah hari di mana hati kami hancur sehancur-hancurnya. Pada jam setengah 5 sore, klinik mengirimkan pesan bahwa Theo sudah meninggalkan kami. Padahal pada saat itu kami akan berangkat untuk mantau keadaan Theo di klinik. Sesampainya di klinik, dengan air mata yang masih menetes karena menerima kabar duka dari Theo, kami segera menemui jasad Theo yang sudah terbujur kaku. Dan setelah itu kami langsung membayar administrasi dan segera menguburkan Theo. Bodohnya kami tetap mempercayakan 2 hari itu Theo di klinik. Tanpa kami sadari, Theo hanya diinfus dan dibiarkan saja tanpa disuapi makan dan minumnya. Makanan dan minumnya hanya diletakkan di mangkuk saja. Kenapa tidak disuapi? Kata dokter hewannya, mereka mau melihat perkembangan Theo sampai mana. Kalau Theo sudah mau makan sendiri, berarti Theo sudah membaik. Padahal kucing yang sedang sakit gak akan mau makan dan minum. Dan kalau nggak disuapin, tubuh mereka akan semakin lemah. Kamis 28 Maret 2024. Sekarang giliran Eja yang terjangkit virus Panleukopenia. Aku nggak tahu Eja terjangkit dari mana. Yang jelas, semua isi rumah sudah aku steril pada saat Theo dibawa ke klinik. Singkatnya, Eja berhenti menyusui anak-anaknya dan tidak mau dekat-dekat dengan anak-anaknya. Dan Eja juga tidak mau makan dan minum, bahkan sampai diare dan sesekali muntah kuning. Kami langsung mengambil tindakan untuk memisahkan Eja dengan anak-anaknya. Pada saat itu, anak-anak Eja hanya kami berikan susu kucing. Aku nggak mau bawa Eja ke klinik, karena takut hal yang sama akan terjadi. Pada saat itu, kami mencoba mencari info dari berbagai sumber untuk perawatan kucing yang terjangkit virus Panleukopenia. Dan akhirnya kami menemukan jawabannya. Virus ini emang nggak ada obatnya. Akan tetapi, kita bisa merawatnya dan memaksakan kucing menelan makanan dan minumannya sekali 2 jam. Fungsi makanan di sini adalah sebagai sumber tenaga mereka agar mereka bisa survive melawan virus. Sedangkan minumannya untuk mengantisipasi terjadinya dehidrasi karena cairan yang keluar terlalu banyak. Saat itu kami berpikir, gimana Theo nggak meninggal? Sedangkan cairan dan sumber tenaganya tidak ada. 2-3 hari berlalu. Di hari keempat, kami nyatakan Eja bisa survive dari virus Panleukopenia. Karena nafsu makan dan bermainnya sudah kembali, serta kotorannya sudah mulai mengeras. Hanya saja, Eja belum mau mendekati anak-anaknya karena dia merasa di tubuhnya masih ada virus Panleukopenia ini. Virus ini akan bertahan 1 bulan di tubuh kucing, dan Eja bisa melewatinya. Dan sekarang antibodi Eja sudah terbentuk.
walaupun masih ada virus di dalam tubuhnya. Hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh kami kembali berduka karena kepergian anak-anak Theo dan Eja. Di sini bukannya aku tidak mau merawat bayi-bayi kucing ini, tapi ternyata mereka juga tertular virus dari Parleukopenia ini. Jika bayi-bayi kucing yang tertular, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Sudah dipastikan bahwa bayi-bayi kucing yang terjangkit virus ini akan meninggal, karena imun tubuh di dalam tubuh mereka belum terbentuk. Oke teman-teman, segitu dulu pengalaman aku dalam menghadapi kucing yang terkena virus Parleukopenia. Maaf ya teman-teman, udah cerita panjang lebar. Inti dari video ini adalah segera vaksin anabul-anabul kesayangan kalian jika kalian tidak mau anabul kesayangannya terjangkit penyakit berbahaya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan kalau punya pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.